pertama kali itu aku tulis tuh nama dia Kak ke bawah. Karina Abelinda. Pokoknya aku tulis ke bawah. Seolah-olah dia arti dunianya aku. Ngeri. Iya, banget. Bergetar tapi tak gempa. Bergetar tapi tak gempa. Itu ketika Ubu Band tampil. Itu cewek-cewek di depan yang Saya suka itu. Udah ada Karin di belakang. Oh iya suka. Dia suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasya Adelia TV. Ruang tamu Pasya Adel. Hari ini kita kedatangan anak muda ya, Det. Anak muda ganteng-ganteng. Tapi masih bisa dibilang seumur aku lah ya. Iya banget. Aku juga masih beda-beda tipis lah. Ini kalau nongkrong Generasi bareng Z mah nggak ya, kelihatan Det. lah. Generasi Z. Kalau Dedi? Generasi Z. Aku generasi apa ya? Generasi Y sih katanya Bu. Ya masih beda-beda tipis lah. Iya. Oke, teman-teman di rumah yang hari ini sudah tongkrongin podcast dari Pasya Adel TV, tepatnya Ruang Tamu Pasya Adel. Dan tadi seperti yang Tete Adel sampaikan, kita punya dua tamu ganteng, keren, muda, seger, fresh, top lagi. Top lagi. Top lagi. Amin. Oke, selamat datang buat Rifki Dandi. Rifki. Ya ampun, jangan Dandi. panggil tante ya, please deh. Karena aku belum tante-tante, masih sama seumuran lah kita. Oke. Panggil kakak aja. Iya. Jadi ini Teteh, ini AA. Iya, boleh Teteh AA ya. Oke. Oke, Dandi Rifki. Dandi yang mana? Ini Dandi. Ini Dandi. Oke. Aku Ini Rifki. Rifki. Oke. Dandi Rifki ini adalah penyanyi yang kemudian juga sudah punya single, Bu. Sudah sama Rifki ini sudah punya single dan sudah rilis gitu kan. Tapi dengan pola industri hari ini. Hari ini ya. Yang kita sebut dengan industri digital. Digital, gitu. benar. Jadi ini sekarang tuh sebenarnya kayak pengen jadi penyanyi tuh lebih gampang ya. Mudah, Bener nggak sih? Kalau mudah. dulu kan Dedi kayaknya harus kesini dulu, prosesnya susah. Iya. Tapi kalau sekarang kan ada media, terus tiba-tiba nyanyi, suaranya bagus, keren, bisa didengar sama semua orang. Iya. Bener nggak? Benar. Karena zamannya sudah berbeda kali, Bu ya. Generasinya dia generasi Z, memudahkan itu Iya. kan. Oke, Dandi Rifki ceritain dong apa namanya? Entar dulu, proses- Det. apa Kita tuh? tanya dulu dong, umurnya berapa sih? Oke. Nah. Iya. Coba Dandi berapa? Aku umurnya 21 tahun. 21 tahun, masih muda banget ya. Aku 24. Kelihatan dong. Kelihatan bongongnya. Kalau Rifki Kalau aku 19 tahun. 19 tahun. Sekarang Rifki kuliah atau? Aku kuliah di Unpad Wow, di Bandung dong ya? di Jatinangor ya. Oh, Jatinangor. Kampung aku di sana. Jurusan Ilmu komunikasi. komunikasi dan PR ya. Cuman sekarang masih daring ya? Daring Kak. Aku Daring. belum ngerasain kuliah online sampai sekarang. Ah, jadi Sejak baru. lulus SMS. Belum pernah ngerasain kuliah Offline. offline sampai Belum? sekarang. Masih Belum? online sampai sekarang. Kasihan banget berarti Berarti ya. belum ngerasain kampus dong. Belum. Bener. Tapi Kampus online. tapi mahasiswa ya. Mahasiswa. Ayo mahasiswa. Oke. Kalau Dandi? Sama aku LSPR. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Ini Sohiban. Kebetulan Soalnya kok kita bisa sering dua-duanya langsung viral bareng gitu. Gimana tuh? Kebetulan emang kita sering cover bareng dari Sering cover tahun bareng. 2020 ya. 2020 awal. Cuman kita emang awal ketemu itu waktu itu di ajang lomba. Lomba apa? Ada waktu itu Pucukul Jam lah, ada. Jadi kita lomba band. Lomba band. Alhamdulillah band aku sama band dia tuh kita beda band ya. Kita beda sekolah, beda band. Ketemu di salah satu ajang pencarian bakat dari salah satu brand. Nah, itu ceritanya kita masuk 10 besar di Jabodetabek. Alhamdulillah, Oke. band aku sama band dia. Dan akhirnya band dia juara, tapi aku nggak juara waktu itu. Bener Bandnya kan juara berapa? juara 1. Itu juara 1 boleh. Juara satu. Oke, bandnya Dandi juara 1, band aku nggak dapet juara. Tapi waktu itu ya sesama finalis lah ibaratnya. Aku juga kayak ya jalin relasi lah sama yang juara 1 itu. Selamat Dandi gitu. Iya, segala gue macam. inget banget waktu itu, aku inget banget pas dia kayak selamatin aku tuh waktu itu kayak selamat, keren banget, selamat ya aku ya. Oh iya, juara satu. Jadi kayak gini, gue malah jadi sohiban, jadi Jadi kayak Bang, iseng-iseng aja. Berarti itu awal pertemanan ya? awal pertemanan kita Oke. gitu Kak. Dari Kebetulan. ajang ya, Dat? Dari Iya. ajang. Ya tapi Terus sebenarnya kalau Rifki apa? Penyanyi? Aku awalnya aku juga main band sebenarnya. Oh, main band. Tapi main pas band. lagi ngeband itu jadi apa? Pemain? Aku jadi gitar? drum plus vokal. Jadi ngedrum sama vokal. Drum sama vokal. Iya. Wow, keren banget, Dat. Dedi dulu gitu, Bu. Oh, sama ya? Oh iya. Drum sama vokal Iya juga dong. pernah, Iya, pernah. makanya Passion. aku lihat main Dedi jago Pernah banget juga. drumnya. Jago.
Kalau Dandi? Kebetulan nyanyi aja. Oh nyanyi aja. Makanya dia mau temenan sama aku biar bisa temenin Biar main gitar. diiringin. Oh Iya. bener. Biar pas ya, Iya, biar iya. klop. Berarti awalnya ngeband ya? Aku awalnya ngeband, dia juga ngeband. Ngeband juga. Dan masih ngeband? Sampai saat ini. Enggak, maksudnya bandnya masih ada? Bandnya masih bisa dibilang ada, tapi sekarang akunya sendiri lebih fokus untuk ke solo dulu. Oh Seperti itu. solo. Fokus ke solo dulu. Oke. Tapi kalau bandnya masih ada. Terus waktu recording di single pertama itu, singlenya udah berapa? Aku baru satu. Baru Kalau satu. Dandi udah. Kenapa nggak bandnya? Nah itu aku buat aku lagu band ada, udah ada 2 di band aku dan lagu solo aku juga ada. Oke. Gitu. Tapi sekarang yang mau diproduksi ke depannya itu fokus Solo. di solo. Sendiri ya. Mau dijual lah ibaratnya kayak gitu. Kenapa tuh? Solo. Wah kalau dibilang kenapa? Karena produsernya merasa solo lebih berpotensi atau memang bandnya kayaknya kurang mantep nih apa gimana? Enggak juga sih, sebenarnya aku kan waktu band itu tuh SMA kak. Oke. Iseng-isengan, SMA. iseng-isengan band. Oke. Band ekskul lah, band Oke. ekskul. Sekolah SMA aku, udah kita dapet pensi di situ. Ibaratkan film manggung itu aku dapetin waktu di SMA. Oke. Bareng band-band aku. Waktu itu bawain rock-rock 80-an lah, Oke. kalau main gitu-gitu. Oke. Habis itu udah SMA aku selesai, mungkin kita udah punya kesibukan masing-masing lah. Oke. Kebetulan masing-masing personilnya itu tuh beda-beda kampus. Udah mencar. Udah mencar. ya. Dan menurut aku pengen banget nih masih lanjut di industri musik. Oke. Dan aku memutuskan sendiri buat kayak ya udahlah terserah kayak gimana, tapi gue pengen lanjut dan ya udah akhirnya aku buat solo. Tapi hubungan aku sama band juga masih baik sampai sekarang kayak gitu. Sampai akhirnya bikin single tadi. Akhirnya bikin Dandi juga gitu. Kebetulan akhirnya kalau sekarang udah bubar sih. Bubar. Tapi maksudnya tetap berteman baik sama Bubar tuh karena memang mencar-mencar udah pada kuliah Udah, atau nah. pada sibuk semua apa gimana? sama kayak Rifki udah banyak yang kuliah, maksudnya ada yang mencar kuliah dan ada yang mencar juga sekarang udah punya band baru juga. Maksudnya jadi kayak mereka udah punya band lagi, jadi udah rilis lagu juga Dan rilis tidak single juga. dan tidak semua juga satu tujuan ya. Iya. Oke, lu pengen ngeband ya udah, lu pengen nyanyi ya udah, tapi gue pengen gini kayak gitu iya, kali ya. iya. Apa jangan-jangan udah karena berteman berdua gitu terus tiba-tiba Malah bandnya bikin duo, malah bikin bikin duo duo. lagi gitu Kebetulan nggak? kita nggak duo, emang sering cover bareng aja. Oh, sih cover bareng aja. Dan ternyata tadi aku lihat juga di TikToknya banyak banget yang viewers ya. Jadi dia cover berdua gitu loh, dia Iya. nyanyi-nyanyi. Viewersnya banyak Keren, banget. aku udah lihat juga. Udah denger ya. Ntar Dan kita mau TikTok juga. Aku tadi Yes. ngedenger dia suaranya tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Oh. Dan Ini dia kali ini Bapak Ini. Rifki. Rifki. Dari- Saya Bapak terbalik ya. Rifki ini lebih tinggi deh. Masa sih? Ibaratnya kalau di vokal dia sopran Enggak. lah. Oh Saya gitu. masih tenor lah ibaratnya. Oke. Seneng banget ya ngobrol sama generasi Z ya. Iya. Jadi kayak berasa muda, sayang, bener gak sih? Iya. Tuh Terus kan bingung gimana? kan ngasih pertanyaan. Terus gimana? Maksudnya dengan pola tadi yang saya mau tanya itu dengan industri hari ini seperti apa sih kalian mencoba untuk memarketingkan lagu kalian sendiri dengan cara-cara yang hari ini seperti kita tahu bahwa semuanya kan digital platform ya. Menurut kalian gimana, efektif gak? Bapak Dandi? Menurut aku sih ya, untuk sekarang sih maksudnya lebih gampang lah ya. Efektif mungkin dibilang efektif, mungkin efektif karena kita mencari viewers atau kita mempromosikan sesuatu sekarang Lebih mudah ya. media lah, Lebih mudah. digital Setuju. lebih mudah dan orang-orang lebih gampang approach kayak apa yang kita udah tuang gitu. Ya effortless lah untuk sekarang. Oke. Bisa dibilang lebih gampang tenar ya Det kalau sekarang gitu ya. bisa dibilang. Bener nggak? Banyak juga iya maksudnya. Tapi sekarang ngerasa nggak sih kalau kalian udah tenar? Bisa dibilang sih Iya ya, untuk iya ya. tenar cukup ya, tapi untuk sesuatu yang emang sesuatu sebenarnya aku tuh punya single nih, tapi yang tenar aku maksudnya pengennya single aku yang tenar. Oke. Tapi ternyata yang tenar itu aku cover mungkin kan. Sebenarnya aku emang oke. gak pengen tapi Iya, ya iya. udahlah ya. Malah pengennya singlenya. Iya. Makanya teman-teman Pasha Adele TV jangan lupa ya dengerin nih. Pangsanya di mana tuh, Dek? Kenapa? Pangsanya di mana? Pangsa. Ya, maksudnya pasarnya tuh di mana? Oh, pasarnya ya. Pasarnya untuk aku sih pasarnya ya sekarang muda ya? anak Kan- muda. Iya, maksudnya. di anak muda. Maksudnya Anak- di anak sekolah Anak- atau mahasiswa atau gimana? Kemarin aku ngecek sih dari 3 tahun gak berubah dan itu emang dari umur 18 sampai 24 tahunan. Oh, sudah sempat Kuliah. dilihat ya? Iya, sempat aku lihat di Insight. Sekarang kan di Insight, bisa sosial dilihat media ya. udah ada Insight kan, maksudnya Iya, bisa iya, kita iya. yang perempuan berapa persen, yang kota ini berapa persen, Iya, ada Paling banyak apa? Cewek apa cowok? cewek Cewek. 83%. Wih, disebut dong. Berarti cewek semua ya dong. Orang ganteng ya pasti cewek yang nonton. Ya gitu lo juga kan. Gue 85%. Lebih banyak dia dong. Oke,
Tadi kan ngomongin sering cover bareng. Boleh nggak dikit teman-teman Pasya Dile TV dengerin? Biar dong? denger ya suaranya. Iya, sedikit aja apa, terserah deh lagunya apa aja. Aku tahu nih ada lagu bagus banget. Tapi biar yang nggak di band mungkin lagunya Ungu atau apa gitu. Ini baru buat mau dijanjiin. Iya. Coba. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya dan biarkan rasa ini kan abadi untuk Selamanya. Suaranya keren banget ya. gitu. Tapi ngomong-ngomong, gimana nih? Kalian didukung nggak sih sama orang tua kalian untuk jadi penyanyi kah? Atau sebenarnya apakah punya bakat dari kecil, misalnya disekolahin musik dulu gitu? Kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya dari keluarga tuh Kak nggak ada yang semasuk itu ke dalam musik. Maksudnya bukan bertolak sama musik ya, cuma main musik. Mama cuma bisa main piano yang ya udah lagu-lagu berarti biasa. mama juga suka ya Mama sama suka ya? cuma nggak terlalu diinin loh Kak, kayak cuma sekedar main doang. Dan kalau misalnya dibolehin apa enggak, awal itu nggak dibolehin Kak. Awalnya nggak dibolehin. Aku anak ngeband ibaratnya latihan kan kita sampai pulang malam ya kayak. Iya, bener-bener. Pulang malam. Kadang nggak pulang. Ada nggak pulang. Nah, ini buat Iya. mama nih ya, Ma. Jadi awalnya emang aku suka ya bohong-bohong anak SMA lah ibaratnya kayak gitu kayak Ngomong Ma, anak band lah. bohong-bohong anak band lah. Malah ngerjain tugas padahal main band ya Kayak gitu ya. gitu sampai dicariin akhirnya ketahuan kamu habis gini pulang malam segala macam ngeband akhirnya dilarang. Cuma aku di sini kayak ya mau gimana lagi, passion aku kan di situ, passion aku di musik. Iya. Ya maaf banget nih aku harus ngejar itu dan alhamdulillah sekarang Ada hasilnya lah ya. ada hasilnya dan aku bisa ngasih ke mama dan akhirnya sekarang didukung. Luar Keren. biasa. Tapi Dandi gimana? kalian ngutamain pendidikan kan? Hah? Gimana nih? Ngutamain pendidikan Iya, gak kan sih? Kuliah, Bu. Iya, maksudnya gimana nih, pengen fokusnya kuliah apa nyanyi apa dua-duanya? Dua-duanya kalau bisa Dua-duanya jalanin ya. dua-duanya, Iya. insya Allah dua-duanya bisa dijalani. Itu nggak bisa digituin, Bu. Oh, nggak bisa ya? Ya kan aku juga ngalamin kan dulu, ngalamin lagi kuliah terus ngeband. Ngeband. Malah kuliah ganggu band gitu loh. Ya, yes. Tapi kan kayak Dedi akhirnya memutuskan untuk ngeband tapi berhenti sekolahnya kan? Iya, Gimana? akhirnya Karena berarti kan Dedi karena pengen aku harus fokus. mutusin. Iya, aku harus mutusin bahwa tapi dulu kan karena sudah ada jalan. Benar. Karena kita ngeliat oh ini kayaknya ada titik Titik terang nih. terang Ya udah ya. kita berani ngambil resiko itu. Oh dulu tuh band Ungu tuh gede waktu kakak masih kuliah gitu? Posisi? Enggak, maksudnya sudah karena Ungu waktu itu ada rencana untuk apa ya jenjangnya lebih tinggi lah, sudah mau recording gitu kan. Recording, ya, Saya pikir kan wah sudah mau recording saya harus fokus juga kan, Iya. fokus latihan Iya. dan lain sebagainya. Maksudnya ada waktu yang harus memang nggak fair sih itu nggak bisa dijadikan pembenaran juga, itu tetap salah. Cuman maksudnya jangan diikutin ya. Iya. Jangan diikutin. Cuman ternyata alhamdulillah saya tidak salah milih juga ternyata begitu loh. Begitu Jalan di situ ya. mutusin berhenti kuliah waktu itu fokus ngeband dan ternyata ngeband juga ada hasilnya. Tapi saya tetap kuliah lagi. Gitu, Tapi alhamdulillah udah untuk sarjana generasi juga. Z ini ya Det ya, anak-anak zaman sekarang tuh aku lihat pada punya apa ya bakat, tapi mereka juga mengutamakan pendidikan. Jadi pada pinter-pinter juga, terus Iya. pada pinter nyanyi, pinter segala gitu ya. Beda sama yang dulu-dulu ya. Maksudnya kalau Dedi kan lebih kayak fokus di musik, tapi kalau sekarang tuh anak-anak tuh pendidikan juga oke, semuanya juga oke. Dulu juga ada, Bu. Dulu juga ada musisi-musisi yang sambil kuliah, Iya. sambil berkarya, sambil tapi maksudnya produktivitasnya juga tidak terhalang oleh kuliah gitu. Benar, Banyak benar. kok. Banyak kok yang angkatan-angkatan Dedi itu juga banyak. Yang di atas Dedi juga banyak banget. Iya. Yang bahkan yang sudah S2 gitu loh, Iya, ada yang iya. doktor, ada Tapi nyanyi anak-anak juga ya. musik gitu. Keren-keren Apa, ya anak zaman ya kalau sekarang tuh dibilangnya apa? Kreator-kreator lah gitu Kreator. kan. Kan dulu kan musisi itu kan ada musisi-musisi yang memang real musician, ada musisi yang konsepnya lagu-lagunya ngebodor gitu, Iya, lagu iya, lucu-lucu. iya, iya. Ada Bu Bener, kayak bener, gitu bener. zaman dulu. Tapi sebenarnya pada sarjana. Oke. Apa namanya? Dandi boleh nggak sedikit apa namanya? Apa single pertamanya? Single pertama Arti Dunia Arti Dunia itu tahun berapa rilisnya? tahun 2019. 2 tahun yang akhir. lalu kurang Yes. lebih ya, 2 tahun yang lalu. Terus gimana responnya masyarakat? Kalau dari angka tadi, dari insight kah atau dari apa tadi itu gimana? Arti Dunia. Alhamdulillah waktu itu untuk fans ya, maksudnya untuk di followers aku ya alhamdulillah diterima dengan baik, positif Diterima dengan dan baik. emang apalagi single pertama dong. Aku juga ngerasa kayak oh ternyata setelah ngeluarin single pertama dan emang bangga banget kan waktu itu. Iya. Ternyata responnya positif dan banyak yang suka. Ya alhamdulillah baik. Secara secara pendapatan udah ada hasilnya. Secara pendapatan sih ya Dari lagu itu ya? dari lagu itu oh.
Mungkin ada cuman dikit ya. Dikit ya. Masih belum. Ingetin banyak. dong teman-teman yang di rumah lagunya kayak gimana. Sedikit aja refnya kayak apa-apanya. Jadi lagu ini Arti Dunia. Refnya. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Yes. Gitu lah kayak gitu. Keren. Dan Mas, itu aku tulis sendiri waktu itu. Serius? Yes, tapi dibantu sih, maksudnya untuk musiknya itu Oke. dibantu sama tim. Dan emang itu waktu itu aku lagi zaman masih berhubungan sama pacar aku. Siap. Masih mantan. Woi. Udah mantan ya? Aku lagi berbunga-berbanganya sama dia dan aku tulis itu dari pertama kali aku ketemu sama dia aku tulis untuk dari awal sampai akhir. Pertama kali ketemu, ketika kita bareng-bareng, tadi refnya kan kau dan aku bersama mencari arti dunia. Seolah-olah dia arti dunianya aku. Ngeri. Oh, Iya, gede banget ya. Keren. Jadi gitulah. Kalau Rifki, kayak gimana Ya lagunya? kalau Rifki gimana Kalau lagunya? aku cerita dikit nih Kak tentang lagu aku. Tentang Jadi- pacar juga? Tentang pacar juga. Aku baru di 2020 Berarti sekarang tuh kemarin. semuanya inspirasinya itu adalah wanita Iya, ya. itu bisa jadi inspirasi. Jadi Oke. waktu itu pada tahun 2020 bulan Oktober, cewek aku namanya kan Karina Belinda. Oke. Dia ulang tahun yang ke-18. Oke. Waktu itu posisi aku sebagai cowok sebagai pacarnya pengen ngasih kado nih ke dia nih. Udah hamin sebulan belum kepikiran nih Kak. Apa gitu ya Apa kadonya? nih kadonya ya? Iseng bangun tidur, posisi mata udah seger, udah duduk, udah mandi. Itu emang aneh sih pada hari itu. Tiba-tiba kepikiran, apa gue buat lagu ya? Ini pikiran gila bangun tidur lah. Apa gue buat lagu ya? Buat Karin ya? Ya udahlah. Pertama kali itu aku tulis tuh nama dia Kak ke bawah. Karina Belinda. Pokoknya aku tulis ke bawah. Ke bawah, Dengan otak gila aku nih, aku pengen nulis nih dari K nih bisa jadi apa ya? Oke. A jadi apa ya? Keren R banget jadi apa? ya. Dan akhirnya alhamdulillah jadi satu lagu itu. Jadi satu lagu. Jadi satu lagu Coba itu. nyanyi Berarti dong. cuma berapa bait tuh? Karina. Tapi enggak satu lagu sama dia. Oh. Ada yang berantakan Oh, juga. ada yang Tapi berantakan. intinya ada di satu bait dari verse sampai ref itu tuh nama dia semua. Oke, Dan oke. itu aku tunjukin buat Karin sendiri yang waktu itu ulang tahun. Oh, Itu spesial lagi. banget. Yang part itu aja, yang part namanya dia aja coba, bisa nggak? Dari Karina. Dari Belinda, Karina. itu aja. Oh itu panjang. Oh, itu Mending panjang. dari Abelindanya aja. Oke, Belinda, Belinda. Jadi ini pre-chorusnya. Alangkah bahagianya B-nya. Wow. bila terus bersamanya. Eh? Oh, entah apapun caranya. L. Lewati semua rintangannya. Ingin ku memiliki dirinya. Nanti akan ada saatnya D. diriku menemaninya akan terus bersamanya. Tapi mau nanya dong, ekspresinya gimana tuh pacarnya pas ngedengerin lagu dibuatin sama Yayangnya, gimana tuh dia? Nangis sih dia. Waktu itu Nangis? langsung nangis di depan aku kayak ya aku juga di situ seneng banget. Oh my Bisa God. kayak ini lagu So pertama sweet aku apa ya? Apa pakai Aku- voice note, pakai apa? Rekam? Jadi waktu itu aku kayak kasih ada loh kayak plastik gitu, Heeh. kayak dari ada Spotify tulisan kamu penyanyi Rifki F. Pertama kali aku kasih dia bingung apaan nih? Ini berarti kan lagu favorit dia kan One Last Cry kan, Iya. Brian McKnight Iya, kan. iya. Ini apa Ki? Ini bukan lagu favorit aku. Coba buka Spotify kan Iya, sekarang pakai. iya. Diketik nama aku kamu Rifki F. Judulnya kan kamu. Nah kamu sendiri tuh ada artinya Kak. Karin ada musik untukmu sebenarnya gitu. Gila, Emang gila, agak gila, ini sih gila. apa ya? Bucin sih. Iya, iya, Tapi Bucin ya banget ya. gak apa-apa itu langkah pertama aku di dunia musik dan aku kasih buat cewek aku sendiri. Luar biasa. Sampai sekarang masih ya berhubungan ya? Alhamdulillah masih. Berapa tahun? Jalan 4. Wow. Keren, Semoga lah. keren. Semoga. Hai Karin. Ini mah Halo, sehat. seperti itulah. Seru ya ngobrol sama Nanti generasi kapan-kapan Karinanya kita undang ke sini. Iya, iya, bener. Bener nggak tadi yang dibilang sama Rifki? Ya kan bener-bener nangis apa enggak tuh? Jangan-jangan Rifki. Ternyata yang- bohong semua Iya. tuh. Oke, Rifki Dandi dengan pencapaian kamu hari ini, kamu ngerasain gimana? Sudah cukup? Atau kamu coba untuk kayaknya ini masih ada yang pengen gue capai lagi? Atau kamu ngerasa kayaknya pola hari ini ya tidak terlalu optimal misalnya, perlu cara lain atau apa yang ada di pikiran kamu tentang industri hari ini? Karena kita tahu bahwa hari ini dengan yang kamu sampaikan tadi
cara-cara hari ini kan lebih mudah ya. Mudah, ya. Ya, dengan berbagai macam aplikasi dan lain sebagainya, itu kan digital platform itu seolah-olah semuanya bisa melakukan hal yang sama. Nah, gimana supaya kamu bisa beda gitu loh dengan yang lain-lain? Kan banyak banget yang bisa nyanyi hari ini saya lihat. Kalau cowok banyak banget yang ganteng, yang cewek banyak banget yang cantik. Semuanya seger-seger, muda-muda gitu loh. Nah, gimana supaya kamu beda? Boleh tahu nggak? Atau belum kepikiran? Jalan aja dulu deh. Apa gimana? Yang pasti sih cari image atau branding yang emang jadi diri sendiri lah ibaratnya. Oke. Dan Contohnya apa? Kayak gondrong gitu rambutnya, ya nggak sih? Enggak, Jadi jujur ya, ingat. jujur. Kalau aku sebenarnya awal untuk aku branding aku itu ke arah lebih ke Korea. Oh, Korea? Ya, Oke. awalnya. Dan mungkin sekarang masih ke rada ke Korea, dari musik pun, segi musik juga sama, Oke. dari fashion juga sama. Fashion Korea ya. Ya intinya aku pernah dengar kata-kata sedikit lebih baik, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wow, Sedikit- gimana? Ulang lagi dong. Salah. Sedikit lebih sedikit lebih beda. Sedikit lebih beda, Lebih baik. jauh lebih baik daripada sedikit lebih Sedikit lebih baik. Aduh. Tunggu. Ulang lagi. sedikit lebih Tunggu aja. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh, Oh, gitu. Salah kayak gitu. Bener. sedikit lebih Semoga beda, kayak gitu ya. sedikit lebih beda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. baik. Oke. Bener. Oke, terus Rifki ada yang mau ditambahin? Kalau aku jalanin aja dulu lah. Yang penting aku sendiri enjoy, nggak terpaksa sama sana sini. Dan dua-duanya baru satu single nih ya. Aku Dia ada 3. Aku alhamdulillah 3 single sendiri dan ada 2 single itu duet sama orang lain. Sama Dari 3 single tuh yang menurut kamu yang responnya paling bagus yang mana? single kedua, Yang kedua, Aku Bisa Apa. aku bisa Aku apa? bisa apa tuh dari Dani? Itu jadi ceritanya tuh tentang yang tadi kan awalnya kan aku lagi berbunga-bunga itu. Nanti putus. kedua itu aku udah putus. Nah, Jadi- makanya gue bisa apa nih? Udah nggak bisa ya benar. Akhirnya oke. di situ ditulis lagi pas banget perasaan juga lagi galau parah kan gitu. Jadi galau. ditulis Siapa lagi. yang nemenin waktu lu galau? Ya, perhitungan. Dia, masih. Ya itu kayak gitu. Oke, berarti Jadi- lagu kedua ya? Iya, lagu kedua. Itu ada hasilnya juga? Ada hasilnya, alhamdulillah dari segi follower. Nggak terlalu banyak tapi lebih beda dikit lah. Iya. Lebih beda ya. Signifikannya sih emang lumayan jauh sih. Lumayan? Iya, lumayan Oh, jauh. oke, Mungkin ha. Aku Bisa Apa lebih banyak yang diterima karena mungkin lagu galau ya. Bener. Dan relate sama orang-orang kaum galau ya. Ya. Kau galau. Kalau Rifki, Rifki, Kenapa? satu single tadi ada responnya gimana? Oke. bagus ya. Sebenarnya Yang aku Karina nggak terlalu- Belinda tadi itu. Aku nggak terlalu peduli itu kak. Oke. Soalnya emang tujuan awal aku buat single pertama aku, terserah orang mau dengerin apa enggak. Yang penting Pokoknya itu- gue berkarya dulu deh. Ah. Enggak, Tapi intinya lagu itu adalah buat hadiah sang pacar Dadi. Iya. Gitu. Tapi responnya oke. Yang nggak bisa bohong juga, aku juga ngeliat ya, ini berapa sih yang nonton kado gue nih sebenarnya. Aku nonton tuh terakhir adalah ya lumayan lah buat aku kayak yang tanpa promosi itu kan Iya. kado ya kak, jadi mendadak aja gitu. Dan itu Aku- under label ya? Aku belum di situ. Oh, belum under label, Posisi oke. belum Oke. masuk label. Oke. Nah, jadi waktu itu aku rilis lagu itu tanpa promosi di ulang tahun dan udah kasih tahu aja Oh gitu. ke orang-orang, dan alhamdulillah responnya juga lumayan banyak lah. Oke, rencana kamu setelah ini single, berarti itu nggak dihitung single dong? Apa gimana? Apa itu menurut kamu sudah single juga? Itu nanti aku bakal buat versi lainnya, tapi Oh, versi di under barunya. labelnya, jadi Oke. di remake lagi. Oke, yang under label udah ada singlenya? Udah ada cuma belum rilis. Oh, belum. Oh, Sebentar soon. lagi. Sebentar Soon, lagi. sebentar Soon, sudah boleh dikasih tahu judulnya apa? Jangan dulu. Masih Wah, udah jadi rahasia penasaran. katanya. Jadi penasaran. Agak beda memang dari lagu yang Beda. Agak beda. Iya, iya. Solo ya? Solo. Oke. Jadi teman-teman, ruang tamu Pasha Adelia TV. Tadi Dandi udah cerita bahwa dia udah punya 3 single, dan single keduanya setelah Arti Dunia tadi judulnya apa yang Aku kedua? Bisa Apa. Aku Bisa Aku Apa. Bisa Apa yang paling banyak direspon. Nah, kalau penasaran jangan lupa dengerin tuh. Dandi apa namanya di situ? Dan di Handstio. Dandi Handstio ya. Handstio. Kita juga pasti bakal denger juga ntar ini ya. Benar. Kalau Rifki apa? Rifki? Instagramnya. Instagramnya Rifki FTR, RIFQI FTR. Rifki Oke. FTR. Jangan lupa juga follow Instagramnya ya dan dengerin lagunya. Lagunya Karina Abelinda. Oh, Karina. masih ada berarti sekarang dong di Masih itunya, ada. di apa Spotify-nya masih ada dong. Oke. Nice. Nanti kita dengerin ya, Dan. Dengerin juga kita deh. Penasaran ini. Penasaran banget. Oke. Sebelum kita tutup pengen tahu dong gimana sih di pandangan kalian tentang apa kita sebut senior kalian lah. Artis-artis di 90-an atau 2000-an awal. Apa yang kalian tahu tentang musisi-musisi 90-an atau 2000-an awal? Karena tadi kan dengar katanya seneng banget musik-musik 80-an 80-an kan. luar ya. Tadi Ah, mereka benar. Sweet Shallow Mind segala macem.
Guns N' Roses misalnya kan, apalagi. Tapi kalian ngefans sama siapa sih kalau artis gitu loh? Karena jangan ada di sini Pasha Ungu ya, jangan bilang Pasha Ungu loh. Ya, jangan. Tapi kalau boleh jujur pada zaman aku SD waktu zamannya iya, aku ya untuk festival manggung gitu sama bapak-bapak itu di gitu aku bawain lagu. Ya aku tuh surga apa? Surgamu religi ya. Aku banyak religi. Iya. Berarti dulu ngefans juga ya sama Pasha Ungu. Ya untuk band ya. Noah, Pasha Ungu. Enggak gini deh Kak, siapa sih anak band sekarang yang gak ngefans sama band Ungu? Oke. Dan siapa yang gak mau pencapaiannya seperti Pasha Ungu? Band Ungu untuk saya pun untuk aku pun jujur. Kita doain ya. Kita doain adik-adik juga Harus nanti. lebih dong, harus Bener, Dan bisa harus dibohongin lebih. juga Kak, kita sampai sekarang ya ibaratkan Kak Pasha Ungu nih goal kita nih kayak gitu. Sejauh ini seperti itu. Kak Pasha Ungu, Kak Judika dan Kak Cakrakan dan lain-lain itu sebagai acuan kita. Acuan ya. Buat gantiin generasinya mereka. Iya, Meneruskan. Iya. Kakak-kakak. Pengen gak sih ngerasain kayak tour, konser, Kayak nyanyi gitu ya. di Keluar panggung kota besar gitu kan. gitu loh, big stage gitu-gitu dengan puluhan ribu penonton, pengen nggak? Cita-citanya ada nggak sih ke situ? Maksudnya harapannya ada nggak sih kayak gitu? Mimpinya gitu? Sangat ada. Sangat ada ya? pasti. Kak. Misalnya konsernya Rifki FTR, Waduh. Dandiin konser misalnya. Wow. Hah? Gimana? Kebayang nggak? Karena emang impian aku dari kecil emang pengen jadi penyanyi dan apa sih sebagai artis penyanyi lah ya. Oh, Masa iya, berdiri di atas panggung yang ditonton puluhan ribu orang ya. Siapa yang nggak mau? Aku jujur pengen banget ya. ngerasain yang tadi yang udah kita bicarain di belakang tuh apa bergetar tapi tak gempa. Bergetar tapi tak gempa. Itu ketika Ubu Band tampil. Itu belum ngerasain. Ada getaran tapi kok nggak bukan gempa? bener. Apa ini kan gitu? Itu dia. Itu sih ngerasain juga. Konser-konser yang jadi impian kita ke depan insya Allah dan Amin deh, kita doain ya sayang ya supaya adik-adik ini. Tapi nanti bahaya loh, itu Rifki sama nanti ada Dandi. cewek-cewek di depan yang Saya suka itu. kan ada Karin di belakang. Oh iya suka. Dia suka. Oh, karena dia jomblo. Bener nggak? Oke. Jadi bolehlah. Approach IG lah. Oke teman-teman, sahabat Pasha Dele TV, khususnya yang sekarang lagi nontonin Ruang Tamu Pasha, seneng banget karena saya bisa sharing dengan teman-teman musisi muda. Hari ini ada Dandi dan juga ada Rifki. Tadi juga kita udah dengar bagaimana mereka menjelaskan tentang pola industri hari ini yang digital. Sementara kami dulu itu terbiasa dengan pola-pola analog ya, yang semuanya itu bisa dikatakan manual gitu loh. Jadi tidak real time seperti hari ini. Hari ini kita berkarya, hari ini pun bisa kita rilis. Kalau dulu kan nggak bisa, kita rekaman dulu, nunggu dulu kita mixing dan lain sebagainya. Berapa bulan kita promosi dulu, waduh lama lah. Tapi kita puas gitu loh dengan hasilnya. Meskipun memang tidak semuanya seperti yang kita harapin gitu kan. Dan hari ini saya juga dapat banyak hal dari teman-teman muda, musisi-musisi muda, dan saya juga berharap mudah-mudahan teman-teman musisi muda, baik Dandi, Rifki, termasuk teman-teman musisi muda yang lagi nonton Ruang Tamu Pasha di Lihat TV yang berkecimpung di dunia musik, ya fokus ya. Pesan kita fokus, pokoknya terus berkarya, terus produktif. Kalau memang ngerasa punya bakat sebagai songwriter ya tulis lagu gitu kan. Kalau ngerasa kayaknya gue cukup menjadi music player, ya udah perdalam skill music player itu sendiri. Dan khusus buat untuk Dandi dan Rifki, mudah-mudahan Dandi Rifki bisa mencapai apa yang kamu impiin, apa yang kamu cita-citain. Terus berjuang, jangan pernah bosan. Dan goalnya tadi apa? Bisa berdiri di atas panggung, merasakan getaran tapi tak gempa. Nah, alright. Terima kasih Dandi, terima kasih Rifki. Dandi, Ya, Rifki. jangan lupa tadi dengerin lagu Rifki yang judulnya Karinda Abelinda. Kamu. Karina Abelinda, judulnya Kamu, meskipun udah rilis tahun kemarin, tapi saya yakin banget pasti masih segar untuk didengar. Begitu juga lagunya Dandi yang Arti Dunia, termasuk Aku Bisa Apa, dan yang ketiga apa? Cinta yang tak sama. Cinta yang tak sama. Luar Ya, biasa. kita dengerin sama-sama. Kamu dengerin di rumah, kita akan dengerin di sini. Oke, sampai ketemu lagi di Ruang Pasha Tamu Adel. Pasha Adel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.